Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafatiana Nurelvina. Saya dari Bimba Pusaka Rakyat ingin menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-9. Untuk pertanyaannya, nomor 1 bagian A yang pertama, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Jawabannya menunjukkan bahwa setiap tahap memiliki tujuan yang harus terpenuhi sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Jawabannya menunjukkan syarat. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Jawabannya menunjukkan hati-hati, pastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi. Untuk pertanyaan yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Jawabannya, tanda panah menunjukkan alur, garis tebal menunjukkan syarat, tanda seru harus hati-hati. Pastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi. Untuk pertanyaan yang kelima, apa syarat huruf simbol A, I, U, E, O? Jawabannya, syarat yang harus dipenuhi sebelum motivator mengenalkan huruf simbol A, I, U, E, O adalah anak mampu mengucapkan bunyi huruf verbal A, I, U, E, O. Untuk pertanyaan yang nomor 6, apa syarat modul baca 1A? Yang pertama, anak sudah mampu di verbal A, I, U, E, O. Yang kedua, anak sudah mampu di verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Anak sudah mampu di verbal 4H, P, K. Dan terakhir, anak sudah mampu di simbol A, I, U, E, O. Untuk pertanyaan nomor 7, apa syarat modul dibaca 1B? Untuk jawabannya, yang pertama, anak sudah mandiri dibaca 1A. Yang kedua, anak sudah mampu di verbal JLNTRC. Yang ketiga, anak sudah mampu di verbal A sampai Z. Yang terakhir, anak sudah mampu di verbal 4HVS. Untuk pertanyaan nomor 8, apa syarat D4HVS? Untuk jawabannya, syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberi materi D4HVS kepada anak yaitu 4HVS dan D4HVK. Untuk pertanyaan nomor 9, apa tahap selanjutnya setelah 4HVK? Untuk jawabannya D4HVS. Untuk pertanyaan nomor 10, apa tahap selanjutnya setelah baca 1A? Jawabannya baca 1B. Untuk pertanyaan nomor 11, apa tahap selanjutnya setelah baca 1E? Jawabannya baca 4. Untuk pertanyaan nomor 12, apa tahap selanjutnya setelah baca 4? Jawabannya baca 1F. Bagian B nomor 1 pertanyaannya, apa pengertian tahap persiapan? Jawabannya adalah tahap di mana motivator hanya mendengarkan bunyi, huruf, kata, dan kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol lainnya. Untuk pertanyaan nomor 2, apa pengertian dari huruf verbal? Jawabannya, huruf verbal berarti huruf yang hanya dibunyikan dengan cara diucapkan dan diperdengarkan tanpa memperlihatkan bentuk hurufnya. Untuk pertanyaan nomor 3, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Jawabannya tahap verbal. Untuk pertanyaan nomor 4, mengapa ada tahap persiapan? Jawabannya, karena agar penyampaian materi lebih efektif akan berdampak kepada minat dan kemampuan belajar anak. Untuk pertanyaan nomor 5, apa tujuan adanya tahap persiapan? Jawabannya, tujuannya yaitu agar anak menyukai kegiatan belajar di dalam kelas dan terampil berbahasa Bimba sederhana. Untuk pertanyaan nomor 6, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Jawabannya yang pertama, verbal huruf, yaitu HV A I U E O, HV B D G K M P S Y, HV J L N T R C. Yang kedua, verbal kata, yaitu 4 HVK, 4 HVS, 5 HVS. Yang ketiga, verbal dikte, yaitu D4 HVK, D4 HVS, D5 HVS. Yang terakhir, verbal kalimat, yaitu 4 HKS. Untuk pertanyaan nomor 7, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan?
Jawabannya, motivator hanya memperdengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Bagian C nomor 1, apa pengertian dari HVAIUEO? Jawabannya adalah pengucapan bunyi huruf A, I, U, E, O tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Untuk pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HVAIUEO? Jawabannya, tujuan utama adalah anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Tujuan khusus adalah anak terampil mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan HV A, I, U, E, O? Jawabannya, motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf A, I, U, E, O secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui yel bimba dengan cara yang menyenangkan. Bagian D, nomor 1, apa pengertian dari HVBDG KMPSY? Jawabannya adalah pengucapan bunyi huruf BDG KMPSY tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus HVBDG KMPSY? Kalau tujuan utama adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal BDG KMPSY, sedangkan tujuan khususnya adalah agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf BDG KMPSY dengan benar. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan HVBDG KMPSY? Jawabannya, motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf PDG KMPSY secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu PDG KMPSY dengan cara menyenangkan. Kemudian, motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf PDG KMPSY secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu BDG KMPSY dengan cara menyenangkan. Bagian E nomor 1, apa pengertian dari HV JLNTRC? Jawabannya adalah pengucapan bunyi huruf JLNTRC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus HV JLNTRC? Jawabannya, kalau tujuan utama yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf HV JLNTRC. Kalau tujuan khusus yaitu anak terampil mengucapkan bunyi huruf JLNTRC dengan benar. Pertanyaan nomor 3, maaf. Bagaimana cara motivator mengenalkan HV JLNTRC? Jawabannya, motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf JLNTRC perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLNTRC dengan cara yang menyenangkan. Kemudian, motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf JLNTRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLNTRC dengan cara yang menyenangkan. Bagian F, pertanyaan nomor 1. Apa pengertian dari HVABC? Jawabannya yaitu huruf verbal ABC. Pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus HVABC? Jawabannya, kalau tujuan utama yaitu agar anak menyukai verbal huruf ABC, sedangkan tujuan khusus yaitu agar anak terampil mengucap huruf ABC. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan HVABC? Jawabannya yaitu dengan cara mendengarkan bunyi huruf dengan cara menyenangkan, contohnya dengar lagu ABC. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.